Sekilas Ki Aneng Kiswantoro memainkan wayang kulit Jawa. Namun bila diperhatikan lebih jauh, karakter wayang ini berbeda. Karena semua karakternya adalah tokoh Cina. Kisahnya pun diambilkan dari kisah Tiongkok dengan tokoh utama Xi Jinping, satu-satunya wayang berkostum putih. Ini adalah akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa, bernama wayang Cina Jawa atau Wacinwa. Wacinwa yang dibuat di Yogyakarta ini dulu dikenal dengan nama wayang Titi. Wayang ini diciptakan peranakan Tionghoa asli Jatinom, Klaten, Gan Tuan Sing pada 1925. Kemampuan wayang dipelajari Gan Tuan Sing dari Sekolah Pedalangan Habirando milik Keraton Yogyakarta. Sedang kisah-kisah Tionghoa ia warisi dari kakeknya yang berasal dari Tiongkok. Dalang memainkan Wacinwa menggunakan bahasa Jawa diiringi gamelan Jawa. Di versi aslinya, iringan gamelan dipadukan dengan instrumen khas Tiongkok seperti erhu. Menurut seniman yang juga kolektor seni Wacinwa, Didi Ninitowo, meski sempat populer di masanya dan dimainkan hingga ke berbagai kota di Pulau Jawa, wayang ini kemudian mati dibunuh kondisi politik nasional. Menjadi surut setelah kejadian 65 pada waktu Gestapo ya, Gestok gitu. 65 karena semua yang berbau Chinese kan tidak boleh, dilarang. Sehingga pada waktu saya mengantar peneliti ke rumahnya keluarga Gan Tuan Sing, mereka cerita bahwa naskah-naskahnya itu semua dibakar karena ketakutan menyimpan semua naskah yang berbau Tionghoa. Tak hanya itu, sebagian besar koleksi wayang yang asli telah dijual dan berada di luar negeri. Sepertiga koleksi wayang yang tersisa kini disimpan di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Wacinwa ini kan termasuk masterpiece. Hanya ada 2 set. Yang satu itu dimiliki Sonobudoyo, yang satu lagi koleksi Yale University di Amerika Serikat. Saat ini, koleksi yang dipamerkan di museum adalah replika. Wayang aslinya sendiri disimpan dan dirawat oleh pihak museum karena kondisinya semakin rapuh. Wacinwa kembali dihidupkan pada 2014 ketika Museum Sonobudoyo meminta Ki Aneng Kiswantoro memainkannya. Berbekal pengalaman masa kecilnya membaca komik Xi Jinping karya Otto Swastika atau Xiao Tikui dan perkenalannya dengan dalang-dalang wayang potehi, Aneng kini bahkan telah mereplika Wacinwa dengan adaptasi gaya wayang kulit purwo. Salah satunya dari sisi ukuran. Wacinwa karya Aneng berukuran hingga 2 kali lebih besar dari ukuran wayang aslinya. Di sisi lain kita mengembangkan dari sedikit ornamen-ornamen dari bentuk-bentuk aksesorisnya. Kita sudah memadukan dengan gaya wayang kulit purwo. Misalkan di sini ada pahatan seperti ini, ornamen seperti ini. Terus simpengnya juga ada. Yang ini yang setahu saya memang agak sedikit berbeda dengan yang ada di Sonobudoyo seperti itu. Tetapi secara bentuk memakai jubah seperti ini sama. Aneng menambahkan, meski kisahnya terbatas, masih terbuka banyak peluang Wacinwa untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai yang diimpikan pembuatnya Gan Tuan Sing. Cerita Sun Gokong pun juga ada, karena saya melihat ada beberapa tokoh-tokoh wayang yang kepalanya adalah kepala binatang, siluman-siluman itu, dan juga ada Kerasakti, ada Bisutong juga, ada Kipatke itu juga ada gitu. Jadi memang pengembangan dari cerita ini tidak hanya Xi Jinping, tetapi juga ada cerita Samkok juga ada. Aneng berharap makin banyak orang yang memainkan Wacinwa untuk memperkaya khasanah pewayangan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.